Semua berjalan baik untuk skuad Inter pada sesi latihan pagi tadi di BPR Training Center, Appiano Gentile. Satu-satunya pemain yang absen adalah Angeon Bonni, setelah mengalami benturan di pergelangan kaki. Kondisinya akan dipantau dalam beberapa hari ke depan. Latihan berikutnya dijadwalkan besok pagi, sebagai persiapan menghadapi laga tandang melawan Cagliari pada Sabtu malam. Inter terus berlatih intensif di Appiano Gentile dalam pekan tanpa pertandingan, menuju laga tandang melawan Cagliari di Unipol Domus, Sabtu malam pukul 20.45 waktu setempat. Latihan hari ini digelar pada pagi hari, dengan pelatih Christian Cifu memanfaatkan absennya jadwal tengah pekan untuk memulihkan kondisi fisik para pemain yang belum berada di level terbaik. Fokus utama ada pada Lautaro Martinez. Striker andalan Inter itu hanya duduk di bangku cadangan saat melawan Ajax dan bermain sebagian laga kontra Sassuolo karena masalah punggung. Target staf pelatih jelas, mengembalikan Lautaro ke kondisi ideal, siap menjadi starter di Cagliari, dan diharapkan bisa kembali mencetak gol. Beberapa hari lalu, Zvonimir Boban berbicara di Sky Sport tentang bintang muda Inter, Pio Esposito. Boban melihat kemiripan antara Pio dan panutannya, Edin Dzeko. Gerakannya mirip Dzeko, kata Boban, tapi Edi lebih cepat dari yang terlihat, begitu ia berlari, tak ada yang bisa mengejarnya. Meski begitu, Boban memberikan harapan besar untuk masa depan Pio. Ia berharap sang penyerang muda terus berkembang, bahkan dalam hal kecepatan yang sulit ditingkatkan. Dengan kualitas teknik dan visi bermain yang sudah ia miliki, Boban percaya Pio Esposito bisa menjadi pemain penting untuk Inter dan mungkin juga Italia. Hanya sedikit polesan lagi, dan ia bisa bersaing di level tertinggi. Dalam sebuah wawancara dengan TMW, pelatih tim nasional Rumania sekaligus mantan pelatih Inter, Mircea Lucescu, berbicara tentang perebutan Scudetto, Inter, dan juga Christian Cifu yang kini menjadi pelatih kepala Nerazzurri. Lucescu menilai musim ini akan berlangsung ketat hingga akhir. Menurutnya, hasil akan banyak dipengaruhi oleh perjalanan klub-klub di Eropa. Tim yang mampu mengatur energi dengan baik dan memanfaatkan seluruh pemain akan meraih keuntungan. Tentang Inter, Lucescu menegaskan bahwa skuad mereka sangat kuat dan berpengalaman. Meski awal musim tidak berjalan mulus, ia yakin Inter bisa bangkit dan tampil lebih baik seiring berjalannya waktu. Ia juga memberikan pujian untuk Christian Cifu, menyebutnya pelatih yang cerdas, mengenal lingkungan Inter dengan baik setelah 7 tahun mengenakan seragam Nerazzurri, dan memiliki dukungan penuh dari klub. Lucescu optimis Cifu akan menjalani musim yang hebat. Dalam program FIFA El Football, Nicola Ventola memberikan pesan penuh nasihat untuk Francesco Pio Esposito. Ventola menyoroti bagaimana debut di usia 20 tahun bersama Inter membuat Pio menjadi sosok yang banyak dibicarakan di media dan media sosial. "Pio, kalau kamu mendengar ini, jangan baca koran," ujar Ventola. "Di situ terlalu banyak omong kosong yang hanya menambah tekanan. Hal seperti ini hanya terjadi di Italia. Terlalu banyak perbandingan, dibilang mirip Luca Toni, mirip pemain lain, biarkan dia berkembang dengan tenang." Ventola juga berbagi pengalamannya saat muda, ketika mencetak 5 gol dalam 5 pertandingan untuk Inter di usia 20 tahun. Tekanan yang datang bisa sangat berat jika mental belum siap. Ia berharap Pio cukup kuat secara mental, karena saat ini ia sedang dipuji berlebihan. Menurut Ventola, Pio memang pemain hebat, tapi harus diberi ruang untuk berkembang tanpa tekanan berlebih, karena segalanya bisa berubah jika ia berhenti mencetak gol dalam beberapa laga. Wakil Presiden UEFA, Zbigniew Boniek, berbicara dalam program Radio Gol di Kiss Kiss Napoli mengenai persaingan di Serie A musim ini. Boniek memuji Antonio Conte sebagai pelatih yang menjadi jaminan kesuksesan. Menurutnya, Napoli kini kembali lapar akan kemenangan dan mengejar target besar, terutama karena harus bersaing dengan Juventus, Milan, dan Inter. Namun, ia menilai Inter sedikit dalam kesulitan. Boniek berpendapat skuad Nerazzurri tampak seperti sudah tidak memiliki hasrat sebesar dulu untuk menang. Dalam program Aracana di TMW Radio, Gianni Di Biasi turut memberikan komentarnya mengenai Inter asuhan Christian Cifu yang baru menjalani 4 giornata pertama Serie A. Di Biasi menilai Inter tampil cukup baik saat menghadapi Juventus, mampu menguasai lapangan, meski akhirnya kalah.
Ia juga mengingatkan bahwa Inter memulai musim dengan hasil yang kurang memuaskan, termasuk kekalahan di kandang dari Udinese. Menurutnya, situasi ini wajar karena Inter sedang menjalani proses perubahan besar, pergantian pelatih dan upaya meremajakan skuad. Semua itu tentu memerlukan waktu dan tidak langsung memberikan hasil yang positif. Inter sudah mengetahui lawan mereka di babak 16 besar Coppa Italia. Tim yang akan datang ke San Siro adalah Venezia asuhan Giovanni Stroppa. Venezia berhasil membuat kejutan di Bentegodi dengan menyingkirkan Hellas Verona lewat adu penalti. Pertandingan berjalan tertutup dan monoton, sempat terhenti hampir 20 menit akibat hujan es. Pada akhirnya, Venezia tampil lebih baik dan menang lewat adu penalti. Kesalahan Enzo Ebosse menjadi penentu, sebelum Nunzio Lela mengeksekusi penalti terakhir yang mengantar Venezia lolos ke babak 16 besar menghadapi Inter. Luca Toni, dalam program Calcio Franco di kanal YouTube Fantaleb, memberikan pandangannya soal laga melawan Cagliari yang akan digelar Sabtu malam. Menurutnya, Inter sudah melakukan kesalahan di liga sebelumnya, namun tim ini dipenuhi pemain bintang. Toni yakin, di Cagliari nanti, Nerazzurri akan menekan habis-habisan tim tuan rumah. Elia Caprile kini menjadi nama yang santer dikaitkan dengan masa depan gawang Inter. Namun, untuk saat ini, fokusnya hanya pada Cagliari, lawan Inter di laga Serie A akhir pekan ini. Berbicara kepada radio TV Serie A, Caprile mengungkapkan rasa syukurnya kepada Cagliari yang memberinya kesempatan kembali menjadi protagonis dan tampil setiap pekan sejak Januari lalu. Mantan kiper Napoli dan Bari itu juga menanggapi berbagai pujian yang ia terima. Menurutnya, apresiasi tersebut memang menyenangkan, tapi yang terpenting adalah tetap fokus bekerja keras di latihan, membantu Cagliari meraih target bertahan di Serie A, dan terus meningkatkan diri. Caprile menegaskan bahwa konsistensi dan kerja keras akan menentukan sampai sejauh mana usahanya membawanya di masa depan. Direktur Olahraga Lecco, Antonio Minadeo, memberikan pandangannya tentang Inter U23 dalam wawancara dengan TMW Radio. Minadeo menceritakan bahwa saat timnya bertemu Inter U23, skuad muda Nerazzurri didampingi oleh para petinggi klub. Di tribun hadir langsung Presiden BP Marotta, salah satu sosok paling berpengaruh di sepak bola Italia. Ia juga menambahkan bahwa manajemen Inter benar-benar memberi perhatian penuh pada tim kedua ini. Selain Marotta, hadir pula Direktur Piero Ausilio dan Dario Baccin untuk menyaksikan langsung pertandingan. Minadeo pun memuji keseriusan dan dukungan penuh dari manajemen Inter terhadap proyek tim U23. Mimo Caso, mantan gelandang yang pernah membawa Inter meraih Scudetto pada tahun 1980, menceritakan kisah hidup dan karirnya dalam wawancara bersama La Gazzetta dello Sport. Ia menggambarkan latar belakang keluarganya dengan sederhana, ayah seorang polisi yang kemudian menjadi penjual daging, ibu seorang ibu rumah tangga, dan ia bersama dua saudaranya, semuanya penggemar Inter. Caso mengenang nasihat yang ia terima di usia 18 tahun saat debut di Serie A bersama Fiorentina. Pandolfini, mantan bintang Inter dan Fiorentina, memperingatkannya bahwa karir seorang pemain bisa cepat berakhir. Menurut Caso, nasihat itu mungkin terdengar keras, tapi penuh kejujuran dan membuatnya semakin berhati-hati. Selama 7 musim di Fiorentina, ia bermain bersama para legenda seperti Antonioni, Desolati, dan Roggi, yang ia sebut sebagai periode terindah dalam karirnya. Caso juga mengingat pelatih-pelatih hebat yang pernah menanganinya. Liedholm, yang ia sebut sebagai teladan ketenangan, Radic, seorang inovator dengan ide-ide jauh di depan zamannya, dan Di Rocco, sosok dengan harisma luar biasa. Di Inter, ia menemukan Bersellini, pelatih yang menurutnya penuh kerendahan hati, cerdas, dan sangat kompeten. Bersama Bersellini, Inter menjadi tim terakhir yang memenangkan Scudetto hanya dengan pemain Italia, sebelum era pemain asing. Caso mengenang skuad hebat kala itu, Altobelli, Becalosi, Baresi, Oriali, Bordon, hingga melihat debut Bergomi. Menurutnya, mereka bahkan bisa saja menjuarai Piala Champions, namun langkah mereka terhenti di semifinal oleh Real Madrid.